Suasana meeting room di hotel tempat saya dan Anggi akan bertunangan nampak sudah ramai oleh tamu undangan. Dekorasi ruangan ini sangat indah dengan nuansa kain keemasan di tiap dindingnya. Beberapa karangan bunga nampak berderet di pintu masuk. Rata-rata memberikan ucapan selamat atas pertunangan saya dengan Anggi. Ibu mengajak Ayu, Tante Septi dan Om Hindra, serta Kak Silvi yang sempat menggoda saya. Sayangnya, Rio dan ketiga sahabat baik saya saat SMA tidak dapat menghadiri prosesi pertunangan saya. Bukan karena tidak mau, tapi karena berbagai hal yang membuat mereka tidak bisa hadir. Untungnya, ketiga saudara saya dan juga Binar ikut menemani meski masih menggunakan kursi roda. Bimo dan Rido nampak gagah dengan setelan jasnya, sementara Suluh nampak cantik dengan kebaya modern berwarna hijau toska dipadu rok batik setinggi lutut. Dan Binar sedari tadi menebar senyum manisnya ke beberapa pemuda asing yang menegur. Sepertinya Kisuta membuka aura Binar untuk menyamarkan ketidakpercayaan diri gadis itu karena terus duduk di kursi roda. Saya sempat melihat Bimo mencuri-curi pandang ke arah Binar. Misi selanjutnya, menyelamatkan Bimo dari kutukan Jonesnya dengan Binar. Kami semua menduduki beberapa kursi dengan 3 meja bundar yang ditutupi kain sutra berwarna putih dan pink. Saya duduk bersama Ibu dan Ayu, Om Hindra, serta Tante Selvi. Ada beberapa keluarga dari almarhum ayah yang juga diundang ibu untuk hadir dan menduduki kursi di meja sebelah kanan kami. Sementara ketiga saudara saya dan Binar duduk di atas kursi di meja bundar yang ada di samping kiri. Banyak sekali tamu berwajah asing yang sepertinya rekan bisnis papanya Anggi yang sudah berdatangan dan duduk di tempatnya masing-masing. Di arah pintu masuk, saya melihat Pak Rudi dan istrinya baru saja masuk. Dengan ramah, saya menyapa dan mempersilahkan mereka untuk bergabung bersama keluarga saya. Di tengah ruangan, ada satu meja panjang dengan 7 buah kursi berselimut kain sutra berwarna putih dan pink. Di atas meja tersebut, nampak beberapa buket rangkaian bunga berwarna-warni sebagai hiasan di atasnya. Nampak pula satu buah meja bundar dengan ukuran lebih kecil di sebelah kanan meja panjang. Sebuah tiang mikrofon berdiri tegap di belakang meja tersebut. Sepertinya meja itu disediakan untuk orang yang akan menjadi MC di acara pertunangan saya dan Anggi ini. Dalam hati, saya memuji acara yang telah disiapkan oleh papanya Anggi dengan sangat sempurna. Beberapa pelayan berseragam putih dibalut rompi hitam lengkap dengan dasi kupu-kupu hitam nampak mulai melayani para tamu. Di sudut ruangan terlihat satu grup band dengan ciri khas vokalis laki-laki tinggi kurus dan vokalis perempuan bertubuh sedikit gemuk yang cukup terkenal membawakan lagu top 40 namun dalam versi akustik. Kebanyakan lagu yang mereka bawakan bertemakan cinta, seperti Endless Love dari Lionel Richie dan Diana Ross yang saat ini sedang mereka nyanyikan. Sekar dan Bayu Barata serta semua jin penjaga kami nampak berkumpul sambil berbicara santai, terkecuali Rampak Tantra. Beberapa kali dia terlihat mengintimidasi jin-jin berilmu rendah yang juga ada di dalam ruangan ini. Tingkahnya membuat saya berkali-kali tersenyum. Saya yang memakai jas hitam ukuran slim fit dengan kemeja biru berdasi warna senada merasa sedikit tegang, mencoba mencari-cari keberadaan Anggi yang belum juga terlihat. Rido dan Suluh nampak berjalan ke arah saya yang sedang berdiri. Sementara Bimo sepertinya mulai melancarkan aksi untuk modusin Binar. Muka lu tegang amat bre, ini baru tunangan. Gimana pas ijab kabul di akad nikah nanti lu? Ucap Rido ke arah saya yang mulai berkeringat. Padahal ruangan yang disewa papanya Anggi sangat dingin. Ngemeng aja lu, nanti juga lu ngerasain kalau tunangan sama Suluh. Jawab saya sambil melirik ke arah Suluh yang nampak tersipu. Kalau gua nggak pakai segala tunangan, langsung aja nikah. Ya sayang, saut Rido seraya menggandeng lengan Suluh. Kuliah dulu yang bener, terus cari kerja, baru aku mau nikah sama kamu. Jawab Suluh dengan lirikan mautnya. Nah bener tuh, kuliah aja sering bolos daripada masuknya. Udah menikahin anak orang aja lu. Sahabat saya menimpali ucapan Suluh. Rido yang mendengar ucapan saya barusan hanya menggaruk-garuk kepalanya yang saya tahu tidak terasa gatal. Nah itu keluarganya Anggi. Tapi mana Angginya ya? Teriak saya dengan suara cukup membuat Rido dan Suluh menggelengkan kepala mereka. Tanpa permisi lagi dengan Rido dan Suluh, saya langsung berjalan ke arah papanya Anggi. Dengan sopan, saya mencium punggung tangan laki-laki tersebut yang nampak gagah dengan jas abu-abunya. Keluarga kamu sudah datang semua, Mam? Tanya papanya Anggi dengan ramah. Sudah om, mereka semua sudah duduk di sana. Jawab saya sambil menunjuk ke arah meja ibu dan yang lainnya. Papanya Anggi nampak tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. Oh ya, Anggi sama tante di mana om? Kok belum kelihatan? Tanya saya karena penasaran. Mereka sudah ada kok di belakang.
Om jelasin dulu deh. Dalam adat keluarga kami, saat anak gadis mau bertunangan ataupun menikah, maka si calon tunangan atau calon suaminya tidak boleh melihat wajahnya sebelum ayah atau wali anak gadis tersebut memanggilnya untuk acara penyematan cincin dari laki-laki pilihannya nanti. Jelas papanya Anggi yang membuat saya menganggukkan kepala. Kamu sepertinya sudah tidak sabar ya, goda papanya Anggi yang membuat wajah saya terbias memerah. Ayo ikut Om, acaranya mau dimulai. Kamu panggil ibu kamu untuk ikut duduk di sana ya, ajak papanya Anggi sambil menunjuk ke arah meja panjang sementara saya mengangguk dan berjalan menghampiri ibu. Seorang wanita berkebaya merah marun dengan rambut disanggul nampak menghampiri meja tempat saya bersama ibu dan papanya Anggi duduk. Lalu wanita tersebut terdengar menanyakan apakah acara sudah bisa dimulai. Sambil tersenyum, papanya Anggi menganggukkan kepala. Di meja panjang yang menghadap semua tamu, saya duduk bersama Om Hendra, Ibu, Ayu, dan papanya Anggi. Sementara 2 bangku lagi untuk Anggi dan mamanya sengaja masih dikosongkan. Beberapa meter di hadapan kami, saya melihat Rido mengacungkan 2 jempolnya ke arah saya. Semua tamu tampak serius mendengarkan suara wanita yang menjadi MC, yang mulai membuka acara pertunangan saya dengan Anggi. Sebuah momen yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. Satu persatu susunan acara mulai dibacakan oleh MC wanita itu, dari mulai pembukaan hingga acara penutup, yaitu acara penyematan cincin pertunangan. Jantung saya mulai berdebar karena gugup saat satu persatu acara sudah terlewati, hingga tiba giliran acara sambutan dari perwakilan masing-masing keluarga saya dan Anggi. Om Hendra yang mewakili keluarga saya mulai berbicara panjang lebar. Intinya tentang bahagianya keluarga kami akan acara pertunangan ini, hingga ditutupnya dengan untayan doa dan harapan khusus untuk saya dan Anggi. Tiba giliran perwakilan keluarga Anggi untuk memberikan sambutan yang ternyata akan disampaikan langsung oleh papanya. Saat mulai berdiri, laki-laki yang akan menjadi calon mertua saya itu melempar senyuman penuh arti ke arah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga almarhum Bapak Idris dan Ibu Sumiati, ucap papanya Anggi sambil menoleh ke arah kami dan dibalas langsung oleh senyuman saya, Ibu, dan Om Hendra. Sementara Ayu masih asik main HP Ibu di sebelahnya. Terima kasih atas kedatangan semua tamu undangan. Sebagaimana yang tertera dalam undangan, hari ini saya akan melangsungkan acara pertunangan putri tunggal saya yang bernama Anggi Angelita Hapsari dengan seorang pemuda pilihannya yang bernama Imam Al-Fattah. Ucapan papanya Anggi terpaksa terhenti karena beberapa siulan nyaring dari Rido yang baru terhenti setelah Suluh menegurnya. Bego lu, malu-maluin gua aja bre, maki saya ke batinnya Rido yang langsung dibalasnya dengan 2 jari teracung pertanda salam damai. Mungkin sebagian tamu bertanya siapa sosok pemuda tampan pilihan anak gadis saya. Nah Imam, tolong berdiri, kata papanya Anggi yang sempat mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan untuk sejenak, lalu menoleh ke arah saya seraya tersenyum. Saya terdiam sesaat mendapat lemparan senyum dari papanya Anggi, lalu berdiri menuruti permintaan laki-laki tersebut. Entah mengapa, bahu kanan saya tiba-tiba mengeluarkan hawa hangat, padahal saya tidak merasakan suatu ancaman apapun dari sosok gaib di sini. Sekar nampak menatap saya lekat-lekat, lalu menundukkan wajahnya ketika bertemu pandang dengan tatapan mata saya. Nah, pemuda tampan inilah yang akan menjadi calon menantu saya kelak, puji papanya Anggi yang membuat saya langsung tersipu. Oh iya, calon menantu saya ini seorang anak yatim dan bekerja sebagai tenaga honorer yang sampai saat ini saya belum tahu berapa besar gajinya, lanjut papanya Anggi yang membuat saya mengerutkan dahi. Sementara hawa hangat semakin terasa keluar dari bahu kanan. Beberapa tamu undangan terlihat mulai berkasak kusuk. Saya sempat menoleh ke arah ibu yang langsung membalas dengan tatapan bingung. Pikiran negatif tentang maksud ucapan papanya Anggi mulai muncul di benak saya. Namun sebisa mungkin saya langsung tepis semua pikiran jelek tersebut dan berharap kelanjutan kalimat dari laki-laki yang akan menjadi wali nikahnya Anggi akan jauh lebih enak didengar. Awalnya saya sangat menentang hubungan anak gadis saya dengan pemuda ini. Sampai-sampai saya mengambil tindakan di luar logika untuk mengakhiri hubungan mereka. Tapi saya sadar akan kegigihan cinta mereka berdua yang tidak mudah untuk dihancurkan. Kembali ucapan papanya Anggi terhenti, yang membuat semua pengunjung menatap ke arahnya dengan wajah penasaran termasuk saya.
Akhirnya, saya memutuskan untuk membuat sebuah acara pertunangan yang megah ini dengan satu tujuan, agar pemuda yatim pilihan anak saya itu sadar bahwa dirinya tidak layak untuk bersanding dengan putri saya. Kalimat terakhir yang diucapkan papanya Anggi sontak membuat kedua mata saya terbelalak. Terdengar kalimat istighfar diucapkan ibu dan beberapa orang lain. Darah saya yang mendidih membuat saya langsung mencengkram leher ke meja papanya Anggi. "Kamu pikir saya akan begitu mudahnya dikalahkan oleh anak muda picik seperti kamu? Kamu salah. Otak saya jauh lebih licik dibandingkan siapapun," ucap papanya Anggi dengan wajah sinis. Seluruh tubuh saya bergetar hebat, menyadari diri saya sudah ditipu mentah-mentah. Pergelangan tangan saya yang masih mencengkram leher ke meja laki-laki itu terasa ikut bergetar. Suara teriakan orang-orang yang berusaha mencegah tindakan saya selanjutnya terdengar riuh. Bahkan saya merasa ada seseorang yang mencoba memegangi tangan saya. Namun dengan mudah saya tepis pegangan tangan tersebut. Tanpa pikir panjang, saya melempar tubuh papanya Anggi hingga menghantam dinding. Saya sempat menoleh ke arah ibu yang berteriak memanggil nama saya. Namun amarah saya sudah benar-benar membutakan mata hati. Dengan tatapan menyorot tajam, saya berjalan pelan menghampiri papanya Anggi yang terlihat sedang mencoba untuk bangkit sambil menahan sakit. "Kang Mas, sadarlah, jangan ikuti hawa nafsu." Terdengar suara sekar di dalam batin, namun sama sekali tidak saya anggap. Suara patahnya meja panjang yang saya gebrak terdengar nyaring, disusul suara jeritan beberapa orang wanita. Hawa pedang jagat samudra semakin membakar emosi. "Bre, sadar, lu jangan sampai ngamuk di sini," ucap Rido yang memegang tangan saya bersama Bimo. Sesaat tatapan mata saya menyorot tajam ke arah mereka. Lalu saya ayunkan tangan, mencoba melepaskan diri dari pegangan kedua saudara saya itu, hingga membuat mereka terbanting ke samping. Benak saya sudah sangat dikuasai amarah. Otak saya tidak bisa lagi membedakan antara yang salah dan benar. Dengan nafas semakin memburu, pandangan mata saya nanar mencari sosok laki-laki yang telah menghancurkan harga diri saya dan keluarga saya di hadapan banyak orang. Di sana, di balik sebuah meja bundar yang sudah ditinggalkan tamu, saya bisa melihat jelas sosok papanya Anggi dengan wajah pucat karena ketakutan sedang bersembunyi. Selangkah demi selangkah, saya mendekati meja tersebut sambil membuka jas hitam dan melemparkannya entah kemana. Nafas saya terdengar semakin memburu, layaknya hewan buas yang sedang mengintai buruannya. Tiba-tiba, seseorang terasa menarik kasar lengan saya dari belakang. Sebuah senyuman menyeringai tersungging di bibir saya, seiring sudah terkepalnya telapak tangan. Satu pukulan saya siapkan untuk orang yang berani menghentikan langkah saya barusan. Dengan cepat, saya membalikkan badan dan hendak melayangkan sebuah pukulan. Tepat di jarak 1 jengkal dari wajah orang tersebut, pukulan saya terhenti, bersamaan dengan kedua mata terbelalak saat mengetahui siapa gerangan orang yang hampir saya pukul. "Yang?" ucap saya lirih sambil menurunkan kepalan tangan dari hadapan wajah Anggi. Sebuah tamparan keras dari Anggi mendarat di pipi kanan saya. Darah saya kembali bergejolak menerima tamparan barusan. "Tega kamu hancurin acara tunangan kita? Tega kamu melukai papa?" ucap Anggi dengan suara bergetar dan kedua mata sudah bersimbah air mata. "Kamu gak tahu apa yang diperbuat oleh bajingan yang kamu panggil papa?" jawab saya dengan kedua mata sudah berkaca-kaca. "Pergi! Aku gak melihat kamu!" teriak Anggi dengan suara keras. Saya tertegun melihat reaksi Anggi. Dengan dua air mata sudah mengalir di pipi, saya mengambil tempat cincin tunangan kami dari saku celana dan menarik tangan Anggi. Di telapak tangan gadis itu, saya meletakkan cincin tunangan tersebut, lalu berjalan dengan langkah gontai meninggalkannya. Sesaat, saya menoleh ke arah Anggi yang terlihat sedang ditenangkan oleh Kak Silvi. Dengan perasaan hancur, saya juga menatap ibu yang sedang menangis di pelukan Tante Silvi. Tanpa terasa, air mata saya kembali mengalir menyadari betapa hancurnya perasaan ibu. Langkah kedua kaki saya terhenti saat Tante Septi menggelengkan kepala ke arah saya dengan menatap sendu sambil terus menenangkan ibu dalam pelukannya. Saya menganggukkan kepala dengan lemah, seraya menyeka air mata di pipi. Saat ini, mungkin ibu perlu waktu untuk menenangkan diri. Ibu perlu waktu untuk mengumpulkan puing-puing harga diri keluarga kami yang dihancurkan dalam sekejap. Dengan perasaan remuk redam, saya mulai berjalan meninggalkan sosok ibu yang sedang ditenangkan oleh adiknya. Padahal, saya sangat ingin dipeluk oleh beliau saat-saat seperti ini. Saya ingin menumpahkan semua tangisan di pangkuan ibu, hingga tertidur lelap di sana. Dan saat saya bangun esok paginya, ibu akan berbisik di telinga saya, "Ini semua hanya mimpi." Sayangnya, ujian yang berlaku atas kami ini nyata, bukan kembang tidur seperti harapan saya.
Ketiga saudara saya nampak setengah berlari menghampiri, sementara Sekar dan Bayu Barata juga terlihat melayang di belakang. Masing-masing wajah mereka menatap saya dengan tatapan sayu. Bahkan air mata Sekar terlihat membasahi kedua pelupuk matanya. "Tolong tinggalin gue sendiri," ucap saya yang langsung menghentikan langkah kaki mereka. Di sebuah toilet hotel yang saya kunci dari dalam, di depan sebuah cermin cukup besar, saya menatap wajah seorang pemuda dengan 2 titik air mata turun membasahi pipinya yang tirus. Satu kali ia menyeka pipinya, namun air mata seperti mempermainkan karena terus saja keluar tak mau berhenti. Ya, itu pantulan sosok saya yang sedang menikmati pahitnya rasa amarah, sedih, dan kecewa yang menjadi satu. Tatapan mata saya mulai tajam menatap pantulan diri sendiri di cermin, yang nampak bodoh karena hanya bisa menangis. Beberapa kali kata sumpah serapah keluar dari mulut saya mengutuk diri sendiri. Bayangan saat bajingan itu menghancurkan harga diri saya dan keluarga saya dalam sekejap di depan orang banyak kembali muncul dalam benak. Saya pegang pipi kanan yang tadi ditampar Anggi dengan tangan yang bergetar. Kalimat yang dilisankan gadis itu seakan terngiang kembali di kedua telinga saya. Ibarat cuka, tamparan dan kalimat yang dilontarkan Anggi menambah perih luka sayat yang saya rasakan. Kedua mata saya terus menatap tajam ke arah diri saya sendiri di cermin. Seiring bahu kanan saya ikut menghangat dan terus memanas. Begitu amarah saya kembali muncul. Kedua telapak tangan saya yang mulai terkepal terasa semakin keras bergetar. Suara pecahnya cermin yang terhantam oleh pukulan tangan kanan saya terdengar nyaring. Darah segar mulai mengalir dari luka robek di atas kepalan tangan kanan. Pandangan saya menatap nanar ke darah yang mulai menetes jatuh di atas lantai. Perih rasanya, tapi tak sebanding dengan luka sayatan di hati dan harga diri saya. Pandangan saya yang awalnya menatap jelas ke darah yang mengalir dari kepalan tangan mendadak buram. Hawa panas dari pedang jagat samudra semakin menjadi. Tubuh saya terasa bergerak sendiri menghantam sesuatu yang saya sendiri tidak tahu apa. Yang terdengar di telinga saya hanya suara samar dari hancurnya benda-benda dan suara panggilan orang-orang di luar. Tiba-tiba sebuah pegangan tangan terasa di bahu saya dan langsung membuat tubuh saya terkulai lemah tak sadarkan diri. "Bangunlah, Ger," ucap seseorang dari samping seiring kedua mata saya terbuka. Saya yang sedang terbaring di atas batu pipih berukuran besar langsung bangkit dan menatap Ki Purwagalih yang saat ini sedang duduk bersila sambil melayang sejengkal di atas batu pipih di samping saya. Ternyata sosoknya lah yang tadi memegang pundak saya di kamar mandi hotel. "Apa yang terjadi padaku, Eyang? Mengapa Eyang membawaku ke sini?" tanyaku sedikit bingung. Sesaat Ki Purwagalih nampak tersenyum sambil memutar tasbih putih di tangan kanannya. "Kau hampir menghancurkan sebuah tempat tadi siang, Ger. Tidakkah kau ingat apa yang sudah berlaku padamu hari ini?" jawab Ki Purwagalih yang langsung disusul oleh pertanyaannya. Saya terdiam dan mengingat kembali kejadian apa yang membuat saya sampai bisa mengamuk, seperti yang telah diucapkan kakek tua tersebut. Hati saya mendadak berdesir kembali saat ingatan saya tertuju di mana papanya Anggi sudah mempermalukan saya dan seluruh keluarga saya di depan semua orang hari ini. "Aku mengamuk karena harga diriku diinjak-injak oleh seseorang, Eyang," jawab saya dengan kepala tertunduk. "Benar, kau berhasil dikalahkan oleh emosimu sendiri. Bahkan pedang jagat samudra pun bereaksi sama, ikut merasakan apa yang kau rasakan saat itu. Karena kalian sudah menyatu satu sama lain. Pesanku, berhati-hatilah dengan emosimu, Ger," jawab Ki Purwagalih yang membuat saya menundukkan kepala. "Sekarang minumlah air kendi itu, Ger. Insya Allah perasaanmu bisa jauh lebih tenang," ucap Ki Purwagalih sambil melirik ke arah sebuah kendi yang tahu-tahu sudah ada di sebelah saya. "Bismillah," ucap saya sebelum meminum air dari kendi berwarna hitam. Segar sekali rasa air tersebut. Dan sesuai ucapan Ki Purwagalih, perasaan saya mendadak tenang seketika tanpa merasakan lagi hawa amarah sedikit pun dalam batin. Bahkan luka sobek akibat terkena pecahan kaca lenyap seketika. Dalam hati saya sempat bertanya, air apa barusan yang saya minum, karena efeknya sangat luar biasa, memulihkan semua luka baik di dalam maupun di luar. "Dengarkan, Ger. Kalian manusia biasa memang kerap mendapatkan ujian dari Allah SWT. Tapi ingat, semakin berat ujian yang kamu terima akan semakin meningkatkan derajatmu di hadapannya. Jangan pernah sekalipun mengumpat ujian yang diberikan dari Allah SWT. Bersandarlah hanya kepadanya. Insya Allah, aku yakin kau mampu untuk melewati segala macam cobaan.
Nasihat Ki Purwagalih terdengar semakin membuat hati saya tenang. "Kau pasti sudah bertemu Nyi Kembang Wengi?" tanya sosok kakek berpakaian gamis serba putih dengan rambut sebahu yang tertutup sorban berwarna sama tersebut. "Sudah, Eyang. Bahkan aku bertarung dengan jin wanita itu. Tak disangka, Eyang, ilmu malih sukmaraga jin tersebut sangat tinggi," jawab saya mencoba menjelaskan peristiwa beberapa waktu silam. Ki Purwagalih terlihat tersenyum bijak sambil mengusap-usap jenggot putihnya yang panjang. "Di atas langit masih ada langit, Ger. Banyak jin yang memiliki kesaktian lebih tinggi dari Nyi Kembang Wangi. Bahkan ada juga yang kesaktiannya lebih tinggi dariku," timpal Ki Purwagalih yang membuat saya kembali mengerutkan dahi. Sesaat kami berdua terdiam. Saya memikirkan ucapan Ki Purwagalih tentang keberadaan sosok jin yang kesaktiannya lebih tinggi dari dirinya sendiri. Tiba-tiba Ki Purwagalih merentangkan kedua tangannya ke depan sambil menutup mata dan kedua bibir bergerak seperti membaca mantra. Tatapan mata saya terus terfokus ke arah kedua tangan sosok kakek tua tersebut yang perlahan-lahan mengeluarkan cahaya putih. Sebuah kitab bersampul kulit binatang berwarna coklat kumal mendadak muncul dan melayang di antara dua tangan Ki Purwagalih yang masih terentang. Cahaya putih nampak menyelimuti kitab tersebut. Terlihat aksara Jawa kuno yang tertulis di depan sampulnya disertai 3 gambar matahari, bulan, dan bintang yang masing-masing memandarkan cahaya berbeda. "Ini kitab langit, Ger. Sebuah kitab pusaka yang menjadi incaran Raja Tungga bersama jin yang membantunya," ucap Ki Purwagalih yang berhasil membuat kedua mata saya terbelalak. "Kitab langit mengunci semua ilmu-ilmu kedikjayaan ciptaan beberapa manusia dan jin yang tergolong sangat sakti. Ilmu yang terkunci di sini termasuk golongan ilmu terlarang yang apabila dikuasai oleh manusia, maka dia akan menjadi sosok paling sakti di muka bumi," jelas Ki Purwagalih dengan tatapan tajam menatap ke arah kitab langit. "Jadi itu kitab yang jadi incaran Raja Tungga, Eyang?" tanya saya memastikan. "Benar, Ger. Tugasmu dan ketiga saudaramu untuk melindungi kitab ini, karena aku telah terikat sumpah untuk tidak pernah membunuh makhluk apapun," ucap Ki Purwagalih dengan kedua mata menatap kosong ke kitab tersebut. "Insya Allah kami akan melindunginya, Eyang," jawab saya dengan penuh keyakinan. "Baiklah, sekarang saatnya bagimu untuk pulang. Kasihan ibumu. Dari sini aku bisa mendengarkan doa ikhlasnya untukmu, Ger. Ingat pesanku baik-baik. Hadapi semua masalah dengan kepala dingin. Maafkanlah semua orang yang berlaku jahat kepadamu," kata Ki Purwagalih sesudah mengembalikan kitab langit entah kemana, sambil bangkit dari duduknya yang bersila lalu memegang bahu saya saat mata saya sudah terpejam. Saya membuka kembali kedua mata dan mendapati diri sendiri sudah berada di depan pagar rumah. Dalam hati saya sedikit terkejut karena Ki Purwagalih mengembalikan saya persis di depan pagar. Untungnya hari sudah malam hingga suasana gelap mungkin membuat semua orang malas untuk memperhatikan sesuatu. Sesaat pandangan saya menyisir setiap tempat, berusaha meyakinkan bahwa tidak ada orang yang melihat kemunculan saya secara tiba-tiba. Di depan teras, saya melihat Rido dan Bimo sedang duduk di kursi depan. Sepertinya mereka sedang menunggu kembalinya saya. Sekar dan Bayu Barata yang pertama kali merasakan aura saya terlihat sama-sama melayang mendekati. Sementara kedua saudara saya juga tampak tersenyum melihat kemunculan saya. "Maafkan aku, Kang Mas," ucap Sekar yang tiba-tiba langsung memeluk saya. Saya sedikit terkejut menerima pelukan Sekar di hadapan Bayu Barata. Jin penjaga saya yang kedua itu nampak memaksakan diri untuk tersenyum. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Sekar. Kalian tidak membuat kesalahan apapun," jawab saya sambil mencoba melepaskan diri dari pelukannya. "Kami sempat mencarimu, Raden, bahkan menanyakanmu ke kakek moyang kalian. Gundah gulana yang kami rasakan seketika lenyap tatkala Ki Suta memberitahu kami bahwa kau sedang berada bersama Ki Purwagalih," ucap Bayu Barata sambil menepuk bahu saya yang mulai berjalan. "Benar, Bayu, aku bersama Ki Purwagalih. Beliau memberiku banyak nasihat," jawab saya sambil menepuk punggungnya. Saat tiba di hadapan kedua saudara saya, Rido langsung memeluk saya dengan erat seperti yang Sekar tadi lakukan. Lalu berganti Bimo yang menyalami tangan saya sesaat, lalu memeluk saya juga. Untuk sejenak, Rido melirik ke arah Sekar dan Bayu Barata. Saya tersenyum karena paham akan maksudnya. "Sekar, Bayu, jika kalian tidak keberatan, tolong tinggalkan kami bertiga," pinta saya dengan sopan ke Sekar dan Bayu Barata.
Sebuah senyuman manis tersungging dari wajah mereka masing-masing. Sekali lagi, Sekar memeluk saya dengan hangat sebelum menghilang bersama Bayu Barata. "Lu gak apa-apa, Bre?" "Asli, keterlaluan tuh bokapnya cewek lu. Tangan gua udah gatel banget, pengen ngelus mukanya si anjing," tanya Rido yang terdengar sangat gregetan sambil mengepalkan kedua tangannya. Saya sempat tersenyum melihat reaksi Rido barusan, tanpa memberi jawaban apapun. "Nyokap gua ada di dalam gak, Bre?" tanya saya langsung, begitu teringat akan ibu. "Nyokap lu ke rumahnya Rio, Mam. Dia nitip kunci rumah ke kita. Katanya mau nginep di sana malam ini," jawab Bimo. Saya tertegun mendengar jawaban Bimo, lalu menyandarkan punggung dengan lesu di sandaran atas bangku. Sepertinya ibu sangat terpukul atas kejadian tadi. Atau mungkin ibu kecewa dengan saya, sampai-sampai beliau lebih memilih menenangkan diri di rumah Tante Septi. "Kita semua tadi sempat dengar suara cermin pecah, terus suara benda lain yang hancur dalam toilet yang lu kunci dari dalam, Mam. Awalnya kita diemin karena paham akan emosi lu yang meledak-ledak. Tapi pas gedung hotel ikut bergetar, terus semua orang teriak ada gempa, baru kita dobrak pintu toilet," kata Bimo mencoba menjelaskan. Saya mengerutkan dahi mendengar penjelasannya. Seingat saya, memang saya sempat kehilangan kesadaran dan mengamuk dalam toilet. Tapi masa iya sih sebegitu kuatnya tenaga saya sampai membuat seluruh gedung bergetar laksana terkena gempa? Bukan cuma itu, Bre. Semua jin penjaga kita, termasuk Sekar dan Bayu Barata, coba menembus masuk ke dalam toilet, tapi langsung mental. Kayak ada pagar gaib yang luar biasa kuat mengelilingi toilet tempat lu ngamuk. Pas kita semua bisa masuk ke sana, semua benda-benda di toilet gak ada satupun yang pecah, dan lu udah gak ada di dalam, tambah Rido mencoba meyakinkan saya. Kayaknya itu semua karena kekuatan Ki Purwagalih, Do. Gua emang sempat mukul kaca di toilet hotel sampai tangan gue berdarah. Terus pandangan gue tiba-tiba buram, dan gue dengar banyak suara benda hancur karena tubuh gue tanpa sadar bergerak sendiri menghantam benda-benda yang gue juga gak tahu apaan. Anehnya, gue sama sekali gak ngerasain sakit. Jawab saya mencoba menggambarkan apa yang saya alami di dalam toilet tersebut. Sejenak, Rido dan Bimo nampak saling pandang. Saya meminta kunci rumah yang dititipkan ibu dan membuka pintu rumah lalu masuk ke dalam, berjalan menuju kamar saya. Seingat saya, ada sebungkus rokok yang tergeletak di atas meja belajar. Benar saja dugaan saya. Tanpa pikir panjang, saya mengambil bungkusan rokok tersebut dan kembali ke teras. "Perasaan lu gimana sekarang, Mam?" tanya Bimo dengan raut wajah yang nampak ragu. Saya terdiam mendengar pertanyaan Bimo, lalu menyalakan sebatang rokok yang sudah terselip di dua jari. Sejenak, saya menikmati sensasi asap rokok yang sudah saya hisap beberapa kali. Kemudian melirik kembali ke arah Bimo dan Rido yang nampak sedang menunggu jawaban. "Perasaan gua sekarang udah mendingan, Bim," jawab saya cukup singkat, yang membuat Rido nampak membesarkan kedua matanya karena terkejut. "Lu yakin, Bre? Si anjing udah menghina lu sama keluarga lu segitu parahnya? Lu sekarang bilang perasaan lu udah mendingan?" tanya Rido yang memastikan. Saya kembali melirik ke arah Rido yang nampak tak percaya, sembari membuang abu yang ada di ujung rokok yang saya pegang, lalu menarik nafas cukup dalam dan mengeluarkannya perlahan. "Jujur, gue sakit hati karena sudah dipermalukan oleh bokapnya Anggi di depan banyak orang. Harga diri gue dan keluarga gue hancur saat itu juga. Apalagi nyokap gue. Lu gak bakal bisa bayangkan gimana hancurnya hati gue melihat nyokap gue menangis, Bre," jawab saya sambil mengepalkan tangan kanan. "Soal kelanjutan hubungan lu sama Anggi gimana?" tanya Rido lagi. Untuk sesaat saya tertegun mendapat pertanyaan dari Rido. Ingatan saya kembali ke masa di mana Anggi menampar wajah ini. "Gua belum tahu, Bre. Sekarang yang terpenting buat gua adalah perasaan ibu. Gua nggak lagi mementingkan perasaan gua ke Anggi," jawab saya dengan tatapan kosong memandang ke pekarangan rumah. Keesokan harinya, saya menunggu ibu di teras rumah dengan perasaan bercampur aduk. Setibanya ibu dan Ayu di rumah dengan diantar Om Hendra, saya langsung menyongsong ibu dan mencium tangan beliau. Ibu nampak tersenyum sedikit dipaksakan. Dengan melangkah perlahan, ibu mulai memasuki rumah dan duduk di depan teras. Sementara Ayu sudah berlari lebih dahulu ke dalam rumah. "Bu, maafin abang," ucap saya dengan suara lirih. Ibu melirik sejenak ke arah saya, lalu menarik nafasnya dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. "Abang gak salah, jadi tidak ada yang perlu ibu maafkan," jawab ibu dengan wajah tertunduk sesaat. "Enggak, Bu, abang yang salah. Abang sempat memaksa ibu untuk menuruti kehendak keluarganya Anggi. Seandainya abang tahu kejadiannya akan seperti ini, abang tidak akan mau bertunangan, Bu," ucap saya lagi dengan kedua mata yang mulai terasa perih. "Sudah, Bang, jangan diingat lagi. Ibu pun sudah ikhlas. Hati ibu memang sempat remuk redam mendengar kalimat orang tuanya Anggi.
melihat tatapan para tamu yang seakan-akan mencibir status sosial kita. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Yang bisa ibu lakukan hanya menangis dan meratapi nasib harga diri kamu yang sudah terinjak-injak di hadapan semua orang. Ucap ibu yang disusul oleh menetesnya 2 titik air mata di pipi beliau. Saya sengaja menggigit lidah sendiri untuk mencoba menekan rasa pedih dalam hati yang kembali muncul karena tidak tahan melihat 2 tetes air bening terus mengalir di wajah wanita yang paling saya cintai. Tapi sakitnya lidah yang tergigit hanya terasa di fisiknya saja, sedangkan hati saya yang sehat terasa seperti sedang disayat dalam batinnya. Tetesan air mata yang mengalir di wajah saya bukan karena rasa sakit di lidah, namun dari jiwa saya yang terluka. Ibu dan Ayu terpaksa menginap di rumah Tante Septi. Rasanya ibu tidak sanggup jika harus tidur di rumah dan melihat kesedihan yang pasti sedang kamu rasakan semalam, Bang. Ibu juga minta maaf. Seharusnya ibu menemani kamu dan memberikan pelukan hangat untuk segera meringankan rasa sakit yang kamu rasakan, kata ibu melanjutkan ucapannya, lalu menyeka 2 air mata yang sudah mengambang di pelupuk indera penglihatannya. Sesaat ibu menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Dengan menatap teduh ke wajah saya, beliau nampak sangat berusaha sekali menyimpulkan sebuah senyuman ikhlas. Ibu sudah memaafkan papanya Anggi karena ibu tidak mau hidup dalam bayang-bayang dendam. Soal harga diri kita, biarlah diinjak orang lain, asal jangan kita yang merendahkan diri sendiri. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada manusia yang berhak menilai derajat sesamanya. Ibu mau sekarang abang fokus lagi menata masa depan. Jangan buang-buang waktu untuk dendam. Jalan hidup abang masih panjang. Doa ibu akan selalu mengiringi langkah kakimu, nak. Ucapan ibu barusan sungguh membuat kedua mata saya semakin dibanjiri oleh air mata. Dengan bersimpuh di kedua kakinya, saya sekali lagi meminta maaf pada ibu yang kerap kali melakukan kesalahan dan selalu dimaafkan olehnya. Sebuah senyuman manis terhias di wajahnya, lalu menuntun saya untuk berdiri dan memeluk saya dengan sangat hangat. Ibu, kasihmu benar-benar tulus ke anak yang beberapa kali telah menyakiti hatimu. Tiba-tiba, suara derit ban mobil terdengar memasuki halaman rumah kami. Ibu segera melepaskan pelukannya. Kedua mata saya membesar begitu melihat mobil Honda Jazz biru milik Anton yang ternyata sudah berhenti beberapa meter di hadapan kami. Jantung saya mulai berdetak lebih cepat seiring Anggi turun keluar dari mobil. Gadis itu tampak tergesa-gesa menghampiri kami. Saya yang masih belum bisa seikhlas ibu bergegas melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Namun tangan ibu sempat menarik lengan saya dan berhasil menghentikan langkah. Bersikaplah seperti seorang kesatria, Bang, ucap ibu sambil tersenyum. Saya tertegun mendengar kalimat ibu barusan, tapi perasaan saya tidak bisa dibohongi. Masih cukup banyak rasa sakit yang ada di batin ini melihat kedatangannya sosok Anggi. Abang ke kamar dulu, Bu. Belum sholat zuhur. Kepala abang juga sedikit pusing. Abang mau istirahat sebentar saja ya, jawab saya yang memang merasa sedikit pening. Saya tahu sifat ibu yang tidak pernah memaksakan kehendak ke setiap anaknya. Langsung meneruskan langkah kaki masuk ke dalam rumah. Dari arah teras saya sempat mendengar suara isak tangis Anggi dan suara ibu yang terdengar menenangkan. Mungkin gadis itu sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya. Tapi saya tidak mau ambil pusing lagi atas segala persoalan yang berkaitan dengan Anggi, terutama dengan papanya. Setelah mengambil wudhu, saya kembali ke kamar dan menunaikan sholat zuhur. Sesudah itu, saya merebahkan diri di atas ranjang dengan kedua mata terpejam. Benak saya dipenuhi oleh segala macam bayangan kejadian yang menimpa saya dan keluarga saya di hari kemarin, hingga akhirnya saya tertidur. Bang, bangun sayang, sudah hampir asar. Suara ibu terdengar lirih di telinga saya. Kedua mata saya terbuka perlahan dan melihat ibu sedang duduk di pinggir tempat tidur. Sebuah senyuman dari ibu terasa langsung menyegarkan kedua pelupuk mata. Saya sempat meregangkan tubuh sambil berbaring di ranjang, lalu bangkit dan bersandar di kepala tempat tidur. Kamu belum makan loh, emang gak lapar, Bang? Oh iya, Anggi masih menunggu kamu di luar. Anggi baru tahu kejadian yang sebenarnya. Cukup lama gadis itu bersimpuh meminta maaf pada ibu tadi, Bang. Temui dia sana. Ibu kasihan melihat dia duduk seorang diri di luar, menunggu kamu bangun. Hampir 3 jam Anggi di sana tanpa mau ditemani ibu. Ucap ibu yang membuat saya langsung menaikkan kedua alis. Setelah perlakuan papanya ke kita, ibu masih bisa bersimpati ke Anggi? Tanya saya sedikit terkejut mendengar kalimat yang barusan dilisankan beliau. Gak boleh gitu, Bang. Nabi Muhammad saja waktu berdakwah sering disakiti orang yang tidak suka, dari diludahi sampai ingin dibunuh, tapi beliau tidak pernah membalas, bahkan selalu memaafkan.
Kita memang tidak bisa sesempurna Nabi, tapi setidaknya kita bisa menteladani beliau, Bang. Sudah sana, temui Anggi dan bicarakan baik-baik segala macam persoalan yang terkait dengan kalian berdua, kata ibu yang ditutup dengan senyumannya kembali. Saya termenung mendengar ucapan beliau. Sungguh saya penasaran seperti apa bentuk hati ibu sampai bisa sebegitu baiknya jadi orang. Dengan sedikit malas, saya bangkit dari tempat tidur, disusul ibu yang juga bangkit dan berjalan keluar kamar. Saya terus berjalan menuju pintu keluar, sementara ibu nampak berjalan ke dapur. Dari balik tirai, saya melihat sosok Anggi yang duduk mematung menatap ke arah pekarangan rumah. Saat menyadari saya sudah berdiri di depan pintu, Anggi langsung bangkit dan memeluk saya dengan sangat erat sambil menangis. Saya terdiam mematung tanpa balas memeluknya. Saya redam semua rasa perih yang muncul karena melihat Anggi yang terus menangis. Ingatan saya kembali terbayang saat dimana gadis itu menampar saya dan lebih memilih untuk mempercayai penglihatannya yang melihat saya melempar papanya kemarin. "Lu bilang gak mau lihat muka gua lagi, Gi?" tanya saya dengan nada getir yang sengaja memanggil nama gadis tersebut. "Maafin aku, Beb. Aku gak tahu harus bilang apa lagi. Aku salah. Aku sangat bersalah sama kamu dan ibu. Seharusnya aku sadar jika ini semua ulah papa. Seharusnya aku lebih mempercayai ucapan kamu." Ucapan Anggi yang masih diselingi oleh isakan tangisnya. Saya masih terdiam dan menatap kosong ke arah halaman rumah. Genggaman tangan Anggi terus menggenggam jari-jari tangan kanan saya. Sama sekali tidak saya sambut. Tidak ubahnya patung. Saya terus mengacukan tiap ucapan Anggi. "Gua minta lu pulang sekarang, Gi. Gua gak mau lihat muka lu lagi," jawab saya dengan nada dingin, mengulang kalimat yang gadis itu ucapkan setelah menampar wajah saya kemarin. Anggi yang masih menangis menatap wajah saya lekat-lekat, seakan-akan tidak mempercayai ucapan saya barusan. Mungkin perasaannya terluka, tapi saya yakin tidak sehancur perasaan saya saat menerima tamparan kerasnya. "Maafin aku, Beb. Aku mohon, maafin aku. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku bahkan mengundurkan diri dari kuliah aku di Amerika. Aku juga kabur dari rumah dan tinggal di rumah tante," saut Anggi sambil memegang lengan saya. Sejenak bahu kanan saya mulai menghangat, pertanda emosi mulai terpancing. Nafas saya terdengar saling susul. Segala rasa remuk redam yang kembali muncul di batin saya semakin membuat tajam tatapan mata saya yang sedang menatap wajah Anggi. "Lo pikir gue masih peduli ya? Lo mau kuliah dimanapun terserah lo, Gi. Karena apa? Karena lo orang kaya. Duit orang tua lo banyak." Kedua mata gadis itu terbelalak karena terkejut menerima bentakan saya barusan dan langsung memeluk tubuh saya kembali. "Maki aku, Beb. Tampar aku. Bahkan kamu boleh berbuat apapun untuk menebus kesalahan yang aku perbuat. Tapi tolong maafin aku," kata Anggi dengan memelas. Air matanya terus mengalir keluar membasahi kaos yang saya kenakan. Kedua tangan saya yang dahulu selalu membelai kepala dan rambut Anggi saat berpelukan kini mulai terkepal karena emosi. Tapi saya tahan semua gejolak amarah, sedih dan kecewa yang kembali bercampur menjadi satu. Karena saat ini di dada saya sedang menangis seorang gadis yang masih saya cintai. Beberapa saat saya hanya berdiri mematung tanpa mendekap tubuh Anggi yang masih memeluk saya dengan erat. Berulang-ulang saya mengucap istighfar dalam hati yang lambat laun mampu meredam emosi. Rasa hangat yang keluar dari bahu pun berangsur-angsur lenyap. Benak saya kembali mengingat wejangan Ki Purwagalih dan berkiblat ke sifat pemaafnya ibu. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Satu keputusan sudah terbayang di benak dan akan segera saya lisankan. "Aku mohon, tinggalin aku sekarang, Gi. Kisah kita sepertinya memang sudah tidak bisa disatukan lagi. Aku menyerah untuk memperjuangkan cinta kita. Maafin aku," ucap saya lirih, seraya melepaskan diri dari pelukan Anggi dan mulai berjalan ke arah pintu. Sengaja saya tidak menundukkan kepala dan melihat wajah gadis itu saat mengucapkan kalimat barusan, karena saya tahu kelemahan diri saya sendiri yang akan muncul begitu menatap kedua mata Anggi. Aku nggak mau seperti gini akhirnya, Beb. Seharusnya kita sudah bertunangan. Seharusnya kita akan menikah nanti. Kamu gak bisa seenak ini memutuskan untuk menyerah, Beb. Aku masih berjuang untuk kamu. Please, jangan tinggalin aku. Ini gak adil buat aku, Beb, teriak Anggi sambil terus menangis. Sementara saya terus melangkah masuk ke dalam rumah. Di balik pintu, saya menyandarkan tubuh di atas kayu jati itu dengan kedua mata terpejam dan disusul dua air mata yang mengalir. "Maafin aku, Yang," ucap saya lirih. Suara tangisan Anggi masih terdengar di luar untuk beberapa saat, lalu berganti dengan suara mobil yang sudah dinyalakan mesinnya dan derit ban saat kendaraan tersebut keluar meninggalkan halaman rumah saya.
Ibu gak suka lihat kamu seperti itu, Bang. Ibu juga perempuan. Ibu bisa merasakan betapa sakitnya hati Anggi. Ucapan ibu yang cukup mengagetkan saya saat membuka mata dan melihat beliau sudah berdiri di hadapan. Dengan cepat, saya menyeka kedua mata yang masih terjejaki sisa-sisa airnya, lalu berjalan menuju sofa dan duduk di atasnya. Hati abang masih terlalu sakit, Bu. Maafin abang yang gak bisa sekuat dan setegar ibu, jawab saya dengan suara lirih. Ibu sesaat menatap saya, lalu duduk di sebelah saya. Suara tarikan nafas ibu terdengar cukup dalam seiring tatapannya yang teduh. Abang sudah putuskan untuk pergi dari kehidupan Anggi, Bu, karena abang tahu sampai kapanpun papanya akan selalu berusaha merusak hubungan kami. Abang gak mau kejadian seperti kemarin terulang untuk yang kedua kalinya, ucap saya dengan wajah tertunduk. Soal cinta, ibu gak bisa kasih masukan banyak karena cinta sejati ibu sudah pergi dan menanti di akhirat nanti. Ibu cuma bisa bilang, jangan pernah ambil keputusan tanpa hati. Tanya hati kamu sekali lagi, apakah kamu benar-benar ingin berpisah dengan Anggi? Jangan tanya emosimu, Bang, kata ibu yang membuat saya tertegun, lalu dengan lembut mengecup kening ini. Hidung saya terasa gatal. Beberapa kali saya mengusap ujung indera penciuman saya dengan kedua mata masih terpejam. Suara bersin saya terdengar cukup keras dan sengaja menyemprot wajah Rio yang bersembunyi di bawah ranjang. Yap, saya sudah tahu kedatangan si kambing hitam sejak pertama kali ia menginjakkan kakinya melewati pagar rumah saya yang dikelilingi pagar gaib buatan Sekar. Bukan hanya aura makhluk gaib yang bisa langsung terlacak oleh lingkaran tak kasat mata di sekitar rumah, namun aura si kambing hitam Rio juga terasa bereaksi dengan pagar gaib buatan Sekar tersebut. Jangan-jangan Rio termasuk makhluk setengah setan. Kampret, gue datang bukannya disambut sama pelukan hangat, malah disemprot air congor. Maki Rio yang membuat saya langsung terbangun. Padahal emang udah bangun sih. Rio, sepupu aku, ucap saya dengan suara cukup keras dan langsung memeluknya dengan sangat erat sambil menggodanya dengan berpura-pura ingin mencium. Idih, sakit lu men, saut Rio seraya mendorong tubuh saya hingga jatuh ke atas kasur kembali. Saya tertawa terbahak-bahak untuk beberapa saat sampai air mata saya keluar dan baru berhenti begitu ibu muncul dan memperingatkan saya untuk tidak berisik. Ngehe, lu udah tahu gua datang ya men, makanya lu sengaja bersin sambil nyemprot muka gua pakai iler lu, keluh Rio sambil melempar asbak melamin ke arah saya. Dengan sigap saya tangkap asbak tersebut dan meletakkannya di bawah ranjang. Lupa gua kalau punya saudara sakti kayak elu men, ucap Rio yang langsung berjalan ke arah remote AC dan mematikan alat pendingin ruangan itu setelah menutup pintu. Ibu, teriak saya dengan suara keras memanggil ibu saat melihat gelagat Rio yang hendak merokok di dalam kamar saya. Kambing lu men, baru juga gua mau merokok, bentak Rio sambil melotot. Saya kembali tertawa geli melihat reaksi Rio yang memang selalu takut kalau saya panggil ibu ketika dia mau merokok di sini. Gua mandi dulu ya men, kata saya seraya bangun dari tempat tidur dan mengambil handuk di gantungan baju. Selepas mandi, saya langsung mengajak Rio keluar kamar dan meminta izin pada ibu. Hari ini, saya berencana reunian bareng 4 sahabat baik saya saat SMA di warung Teh Yuyun. Saya berangkat ke warung Teh Yuyun dengan berboncengan motor di belakang Rio yang menggunakan motor Matic Pink milik Kak Silvi. Tadinya, sepupu saya itu sempat menanyakan motor sport merah pemberian Anggi. Saya bilang motor tersebut ada di garasi karena saya malas mengeluarkannya. Dalam hati, saya yakin Rio sudah tahu tentang semua yang saya alami di hari pertunangan saya Jumat kemarin. Tak beberapa lama, saya dan Rio pun tiba di warung tempat biasa kami nongkrong saat SMU. 2 motor dan 1 mobil Avanza hitam nampak terparkir di samping warung yang sudah berganti warna catnya menjadi pink. Sosok seorang wanita berkulit putih khas Mojang Tanah Parahyangan dengan wajah berhias cukup tebal dan bentuk tubuh sintal nampak sedang berdiri di depan warung tersebut seperti sedang menunggu seseorang. Sekar terlihat sudah melayang turun dan menembus pagar warung, menatap sinis untuk sesaat ke arah Teh Yuyun yang nampak langsung berjalan cepat menyongsong kedatangan saya dan Rio. Ya Allah, Kang Imam, lama banget gak ketemu. Teteh sampai kangen berat, ucap Teh Yuyun yang berjalan dengan cepat ke arah saya. Saya sedikit menghindar dari pelukan Teh Yuyun karena posisi kami ada persis di pinggir jalan, dan langsung mengulurkan tangan kanan ke hadapan wanita itu sebagai ganti dari pelukannya. Apa kabar Teh? Sehat kan? Tanya saya sambil tersenyum manis dan dengan tangan masih terulur. Sementara si kambing yang sudah berada di belakang si pemilik warung langsung memutar badannya ke arah saya
lalu membuat gerakan seperti sedang memegang pinggul Taehyun dari belakang dan seakan-akan memukul bokong besar wanita tersebut. Merasa tatapan saya bukan melihat dirinya, Taehyun sontak menoleh ke belakang dan menajamkan pandangannya ke arah Ryo yang sudah memasang senyum ala cengir kuda, sambil menggaruk-garuk kepalanya yang berambut cepak militer. Bukannya menyambut uluran tangan saya, kedua telapak tangan Taehyun malah menempel di kedua pipi saya. Pandangan saya sempat melirik ke arah keempat sahabat baik saya yang sedang mengintip dan menahan tawa mereka dari pagar pembatas warung. Badan Teteh sehat walafiat, Kang. Tapi batin Teteh selalu sakit karena haus akan cinta Kang Imam, ucap wanita yang sebenarnya boleh dikategorikan cantik itu sambil menggigit ujung bibirnya. Makasih atas cintanya, Teh. Tapi maaf, saya sudah punya pacar, jawab saya seraya mencoba melepaskan kedua telapak tangannya dari pipi. Sejenak wajah Taehyun membiaskan raut kesedihan dan langsung tertunduk. Saya yang tidak mau baper segera berjalan ke arah teman-teman baik saya dalam warung setelah mengucapkan permisi ke Taehyun yang terdiam. "Woi, abang ganteng gua, apa kabar, man?" tanya Johnny yang menyalami tangan saya dengan salam khas kids zaman now lalu memeluk dengan erat. "Sehat, bre, alhamdulillah. Lu sendiri gimana? Makin gondrong aja tuh rambut kayak vokalis dungdat," ledek saya ke Johnny sambil memeluk Mail dan Randy. "Sorry, man, gua nggak bisa datang pas lu tunangan kemarin. Ngomong-ngomong, selamat ya. Kalau lu nikah, hujan badai sekalipun bakal gua terjang buat datang," ucap Randy setelah memeluk saya. Saya tersenyum getir mendengar ucapan permintaan maaf sekaligus ucapan selamat dari Randy. Rio yang sempat menepuk jidat sendiri saat mendengar kalimat Randy langsung melirik ke arah saya sambil membakar rokok yang sudah terselip di sela jarinya. Sementara saya, jangan ditanya lagi. Saya langsung duduk terdiam. Lalu kedua mata terasa perih, terus saya menangis. Ujung-ujungnya ngamuk. "Anjay, gua nggak semelankolis itu, bre." Saya cuma menitikkan air mata saat benar-benar helpless, saat kepalan tangan saya tidak berguna, saat semua kemampuan sudah ikut menyatu dengan emosi saya, saat orang-orang yang saya sayangi menangis dan terbujur kaku di hadapan saya. Di saat itu, saya baru menitikkan air mata. "Jangan ngomongin acara tunangan gua, berantakan, men," saut saya membalas kalimat Randy. "Lah, berantakan gimana, Mam?" tanya Randy sambil melirik ke Rio, Johnny, dan Mail. Ketiga sahabat baik saya itu cuma bisa menggelengkan kepalanya masing-masing setelah saling menatap untuk beberapa saat. Saya yang melihat reaksi aneh mereka kembali tersenyum getir. Akhirnya Johnny menarik telinga Randy dengan sedikit kasar dan membisikkan sesuatu cukup panjang kali lebar. Taehyun yang masih berwajah muram mulai meletakkan beberapa minuman yang biasa kami pesan ketika masih SMO. "Teh, kok diem aja sih? Kan udah ada Kang Imam di sini. Katanya kangen berat," goda Rio yang langsung saya sambut dengan tendangan di lututnya. "Teteh patah hati, Kang. Semangat Teteh hilang," jawab Taehyun lalu berjalan kembali ke dalam warung dengan langkah kaki yang lemah. Keempat sahabat baik saya nampak tersenyum penuh arti sambil melirik ke arah saya. "Patah hatinya Taehyun gak ada hubungan sama gua, men. Udahlah, lu jangan pada ngeliatin gua gitu dong," ucap saya dengan bantahan. "Mam, sorry ya, gua baru tahu pertunangan lu batal. Anjay banget bokapnya Anggi. Kesel gua denger cerita dari Johnny," kata Randy dengan wajah kesal. "Gimana kalau bokapnya Anggi kita culik, terus kita ikat di pohon rambutan samping warung ini, terus kita kencingin rame-rame? Setuju nggak?" tanya Rio yang disambut tawa semua sahabat saya termasuk Sekar juga. Tiba-tiba HP-nya si kambing terdengar berdering beberapa kali. Rio langsung berdiri dan mengangkat sebuah panggilan telepon dari seseorang. "Terus gimana sekarang hubungan lu sama Anggi, men? Putus ya?" tanya Mail yang terlihat sedikit lebih gemuk. "Iya, men, kemarin sore gua putus dari Anggi," jawab saya santai, lalu menyalakan rokok dan mulai menikmati tiap hisapannya. "Lu kayaknya santai banget, men, kayak nggak ada masalah aja gitu. Padahal habis putus dari Anggi," timpal Johnny dengan pertanyaan lain. Saya tersenyum getir mendengar pertanyaan Johnny barusan, lalu melirik ke arah Rio yang bangkit dari duduknya sambil terus berbicara di telepon. Sesekali sepupu saya itu melirik kembali ke arah saya dengan wajah yang cukup misterius. "Cewek mah gampang, men, asal gua mau. Hari ini juga gua bisa dapat pengganti Anggi," sahut saya sambil merapikan rambut yang mulai sedikit panjang dengan gaya sok cool. "Percaya gua, men," sambar Randy. "Gua mau fokus di kuliah sama kerjaan dulu, men. Kalau udah mapan, baru waktunya mikirin cewek buat kimpoy," jawab saya dengan raut wajah mulai serius
sambil menatap ke arah Rio yang kelihatannya sedikit bingung. "Telepon dari siapa, men? Kok muka lu bingung gitu?" tanya saya penasaran. Dari Sylvie, men. Nggak ada apa-apa, cuma nanya gue lagi di mana doang," jawab Rio yang membuat saya mengerutkan dahi karena ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Mendadak, saya merasakan aura hitam sangat kuat yang mulai terasa mendekat ke arah warung Teh Yuyun. Sekar yang juga merasakan hal serupa nampak melesat ke atas untuk melihat siapa yang datang. Pedang Jagat Samudra pun mulai bereaksi dengan mengeluarkan hawa panasnya dari bahu kanan saya. "Men, lihat siapa yang lagi berdiri di luar," ucap Rio sambil menatap ke arah luar warung. Saya beranjak dari tempat duduk dan berjalan keluar untuk melihat siapa gerangan orang yang dimaksud Rio. Jantung saya berdetak lebih cepat seiring darah yang berdesir. Begitu melihat sosok papanya Anggi sedang berjalan bersama Mang Iip, penjaga sekolah saya, dan seorang laki-laki yang merupakan sopir pribadinya. Sementara seorang laki-laki berpakaian serba merah terlihat berdiri beberapa meter di belakang mereka karena langkahnya dicegat oleh Sekar. Entah siapa laki-laki yang berpakaian serba merah itu, tapi feeling saya mengatakan bahwa ia adalah seorang paranormal. Saya merasakan aura hitam yang sangat kuat berasal dari sosok jin berbentuk manusia kelelawar yang sedang mengepak-ngepakkan sayap hitamnya di atas laki-laki tersebut. Bayu Barata nampak sudah melayang dengan posisi bersiap di hadapan manusia kelelawar. Jin yang berkulit hitam tersebut nampak menatap tajam dengan kedua bola matanya yang merah ke arah Bayu Barata. "Lu kenal orang yang pakai kacamata hitam kayak Mak Onis si tukang urut itu, men?" tanya Joni ke Rio yang sudah berdiri di samping saya bersama ketiga sahabat saya yang lain. Sementara saya sendiri terus menatap nanar ke arah papanya Anggi yang memakai kacamata hitam dan berjalan di belakang Mang Iip. "Itu orang yang bikin acara tunangan Imam berantakan, men. Gue sempat dikirimin fotonya di WA sama nyokap pas ngabarin soal batalnya tunangan Imam, John," jawab Rio dengan wajah kesal. "Oh, jadi dia bokapnya Anggi yang mau kita culik, terus kita ikat di pohon rambutan, terus kita kencingin rame-rame, men," saut Joni sambil melipat kedua tangannya di dada. "Ayo, kita samperin, Mam. Lu di sini saja, John, sama Mail dan Randy," kata Rio sambil menepuk bahu saya tanpa memberi jawaban ke Joni. Tanpa banyak cakap, saya segera berjalan sedikit cepat menghampiri papanya Anggi bersama Rio. Kedua tangan saya sudah terkepal seiring semakin jelasnya wajah orang yang membuat ibu menangis itu terlihat. Sekar yang sedang berdiri mencegat langkah laki-laki berpakaian serba merah nampak sudah memanjangkan 10 kuku dari jari tangannya yang lentik. Sementara Bayu Barata dan jin berbentuk manusia kelelawar masih saling mengintimidasi satu sama lain. "Pak, ini Imam yang Bapak cari. Seperti omongan saya tadi, Imam dan teman-temannya sering nongkrong di sini sewaktu masih SMA. Dan alhamdulillah, dugaan saya benar sekali. Kalau begitu, silakan Bapak ngobrol ke Imam. Saya mau kembali ke sekolah karena masih harus menjaga. Permisi, Pak." "Mam," ucap Mang Iip sama sekali tidak saya jawab. Sementara papanya Anggi nampak mengeluarkan selembar uang ratusan ribu dan diberikan ke penjaga sekolah tersebut sebelum ia kembali melanjutkan tugasnya. "Mau apa? Anda mencari saya?" tanya saya dengan tatapan nanar ke arah laki-laki yang pernah menginjak-injak harga diri saya 2 hari yang lalu. Sesaat laki-laki berkemeja biru dan jeans hitam itu membuka kacamata hitamnya. Tatapan saya melihat kedua mata yang nampak sembab seperti orang yang sudah menangis selama berhari-hari. "Masih belum puas lu? Habis hancurin pertunangan sepupu gua sama anak lu sendiri," bentak Rio dengan suara cukup keras. Anjay, si kambing hitam mentang-mentang udah jadi tentara, main bentak papanya Anggi aja tanpa gua suruh. Mantep lu, men. Saya sempat menahan dada Rio yang sudah melangkah maju dan bersiap memberikan sentuhan halus di wajah laki-laki yang barusan ia bentak. Sejenak Rio melirik ke arah saya dengan tatapan bingung, lalu mundur lagi dan berdiri sejajar kembali di samping saya. "Bisa kita bicara berdua, Nak Imam?" pinta papanya Anggi dengan wajah memelas. "Saya sudah mengakhiri hubungan dengan putri Anda seperti yang selama ini Anda harapkan. Jadi saya rasa seharusnya tidak akan ada lagi pembicaraan di antara kita. Lagi pula jika hanya ingin berbicara dengan saya, Anda tidak perlu repot-repot membawa paranormal ke sini," jawab saya dengan suara bergetar sambil melirik ke arah laki-laki berbaju merah yang sepertinya sedang adu mulut dengan Sekar. "Tolonglah, ini menyangkut nyawa anak Om, dan yang berada di belakang Om itu bukan paranormal, hanya salah satu kolega Om saja," saut papanya Anggi. Kedua mata saya membesar begitu mendengar kalimat awal yang meluncur dari laki-laki itu. "Tolong penuhi permintaan Om, Nak Imam," kata papanya Anggi dengan kedua mata mulai berkaca-kaca. "Jangan dengerin dia, men.
Lo tahu sendiri mulutnya yang gak bisa dipercaya. Sela Rio seraya menatap wajah papanya Anggi. Saya terdiam mendengarkan ucapan Rio barusan. Tapi saya juga tidak bisa bohongi hati sendiri yang sangat penasaran oleh kalimat dari papanya Anggi tadi soal nyawa anaknya. Apa yang terjadi sama Anggi? Apa sebegitu putus asanya dia hingga bisa melakukan suatu hal yang bodoh? Lu kembali ke warung Teh Yuyun aja men, biar gua ngobrol sebentar berdua sama nih orang, ucap saya dengan suara pelan ke Rio yang langsung disambut oleh pelototan kedua matanya. Dengan berat hati dan sempat-sempatnya kembali mengancam papanya Anggi, Rio pun menuruti permintaan saya dan berjalan lagi ke arah warung yang saya maksud. Saya juga mulai berjalan menuju sebuah pohon besar beberapa meter dari warung Teh Yuyun. Lalu duduk di atas sebuah tempat duduk buatan dengan bentuk sepapan kayu yang hanya diganjel beberapa buah ban bekas di bawah masing-masing ujungnya. Setidaknya di sini tidak terlalu banyak sinar matahari yang bisa membakar kulit dengan panasnya. Sesaat saya menatap Sekar yang mulai melayang menghampiri kami disusul Bayu Barata. Kita mendapatkan undangan untuk saling adu kesaktian dari laki-laki dan jin miliknya itu, Kang Mas, ucap Sekar lewat batin saya sambil melirik tajam ke arah papanya Anggi yang sudah duduk di samping saya. Kening saya berkerut mendengar ucapan Sekar, lalu melempar pandangan ke arah laki-laki dan manusia kelelawar yang dimaksud oleh Sekar barusan. Mereka nampak tersenyum sinis ke arah saya dan kedua jin penjaga. Pedang jagat samudera yang sempat meredam hawa panasnya kembali menghangatkan bahu kanan saya, seakan ikut merasa tertantang. Aku terima tantangannya, Sekar. Suruh orang itu menentukan di mana dan kapan waktu pertempurannya, jawab saya lewat batin sambil menggeser duduk sedikit menjauh dari papanya Anggi dan mengeluarkan sebatang rokok. Tidak ada lagi rasa sungkan yang tersisa untuk laki-laki tersebut. Dengan santai saya mulai menyalakan ujung rokok dan menghisap asapnya dalam-dalam. Om tadi sempat ke rumah untuk menemui kamu dan ibumu, Nak Imam. Om mau minta maaf atas semuanya. Dosa Om sudah terlalu banyak pada kalian. Awalnya Om sempat ragu apakah ibumu mau memaafkan kesalahan yang sudah Om perbuat. Tapi luar biasanya ibu kamu sangat berbesar hati dan memaafkan Om, ucap papanya Anggi yang memulai pembicaraannya. Sejenak saya melirik ke arah laki-laki tersebut dengan tatapan sinis. Tidak gua sangka dia sampai berani merendahkan harga dirinya untuk mengemis maaf dari ibu. Ibu saya memang sosok wanita yang sangat luar biasa. Dia bahkan tidak pernah menaruh dendam kepada siapapun, termasuk ke orang yang sudah menginjak-injak harga diri kami di hadapan puluhan manusia beberapa hari lalu. Jawab saya sengaja menyindir papanya Anggi, lalu menghisap kembali rokok yang masih terselip di sela jari. Papanya Anggi terdiam untuk beberapa saat, kemudian mengeluarkan rokok dari saku kemeja yang ia kenakan. Setelah menggagalkan pertunangan kalian, Om mencoba mendekati Anggi untuk mengambil simpatinya. Tapi ternyata Sylvie, sepupu kamu yang sempat menenangkan Anggi, sudah menjelaskan seperti apa kronologisnya sampai kamu tega melemparkan tubuh Om ke tembok. Dari situ Anggi mengamuk dan kabur dari rumah. Kuliahnya di Amerika pun putus. Dan yang terakhir, Om kembali digugat cerai oleh mamanya Anggi. Ucapan laki-laki yang sempat menjadi target nomor 1 untuk ajang pembalasan dendam saya itu membuat pandangan saya melirik kembali ke arahnya. Hanya karena kesombongan, Om kehilangan semuanya, Nak Imam. Dan yang paling membuat hati Om hancur adalah saat mendengar kabar bahwa Anggi overdosis obat penenang. Kali ini pandangan saya seketika membesar begitu mendengar kalimat terakhir dari lisan papanya Anggi. Anggi hampir kehilangan nyawanya dengan cara menenggak semua obat penenang kemarin sore, lanjut papanya Anggi. Jantung saya berdetak lebih cepat bersamaan dengan kedua mata yang mulai terasa perih. Tidak saya sangka sepulangnya Anggi dari rumah saya, gadis itu malah mencoba hal yang sangat bodoh. Dengan cepat saya kuasai diri karena tidak mau menitikkan air mata di hadapan laki-laki yang sedang duduk di sebelah saya. Gimana keadaan anak Anda sekarang? Tanya saya dengan suara mulai bergetar. Alhamdulillah, Anggi sudah melewati masa kritis dan sekarang masih dirawat di rumah sakit Pondok Indah. Om minta sama kamu buat jenguk anak Om secepatnya. Anggi saat ini sangat butuh kamu, Nak Imam. Tolong perbaiki hubungan kamu sama Anggi biar keluarga Om bisa utuh kembali. Om mohon dengan sangat, kata papanya Anggi dengan dua air mata yang sudah mengalir turun di pipi. Saya tertegun mendengar permintaan laki-laki tersebut. Sebuah permintaan yang seharusnya tidak keluar dari lisan seseorang yang sukses menggagalkan pertunangan saya.